Amerika Serikat ancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera sepakati perjanjian damai. Namun jubir Kemenlu Iran, Esmail Baghei, mengejek ancaman tersebut karena ancaman serangan dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Baghei mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964. Di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal. Diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran. Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone. Amerika Serikat ancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera sepakati perjanjian damai. Namun jubir Kemenlu Iran, Esmail Baghei, mengejek ancaman tersebut karena ancaman serangan dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Baghei mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964. Di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal. Diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran. Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone.
Ya, mantan kepala kontraterorisme Amerika Serikat Joe Kent sebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memiliki pilihan yang bagus untuk keluar dari perang Iran. Ya, selain itu Kent mengatakan bahwa perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran tidak mungkin berakhir di meja perundingan. Have a nuclear weapon to zero enrichment, and we keep seeing variations of this rear its head, and the Iranians every time say zero enrichment. That's like we're not going to do that. That's a non-starter for us. They'll play around and they'll go back and forth on levels of enrichment, and I think we have a real discussion to be had there with the Iranians to include how we observe it, etc. But also the way that the Israelis played their hand at the beginning of the war was very, very smart. The way they got us on board for the decapitation strike that took out the supreme leader and then continued to kill more moderates and continued to kill more negotiators. The Israelis did this because they understand American politics better than we understand Israeli politics. They knew at some point in this war, past the 30-day mark, the president would be under political pressure to just end it. So by killing the moderates and basically making sure that they have the FDD negotiators as part of our team and the poison pills always get put into the negotiating deals, that this war basically, there's no way that it can actually end via an agreement. And so the president's only options will be to escalate the war. Ketegangan di Selat Hormuz yang kian meningkat diduga berdampak terhadap kapal tanker yang menyebabkan tumpahan minyak di laut. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Karg. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melakukan serangan yang menargetkan kapal-kapal Iran dalam operasi maritim. Pasukan AS telah melumpuhkan 2 kapal, yakni MT Sea Star 3 dan MT Sevda. Serangan tersebut diluncurkan saat kapal AS mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Iran. Operasi pada 8 Mei tersebut menargetkan kapal tanker minyak Iran tepat sebelum mereka mencapai pelabuhan di Teluk Oman. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Karg yang merupakan pusat ekspor minyak utama di Teluk Persia. Sementara Iran juga klaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak berbendera Barbados pada Jumat karena dianggap mengganggu ekspor minyak Iran. Hal ini menambah situasi ketegangan di Selat Hormuz. Pemirsa, Iran merilis foto guru yang tewas di tragedi Minab, Iran akibat serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat. Ya, serangan pada 28 Februari lalu juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah. Iran merilis 26 foto guru yang tewas akibat pasca serangan Amerika Serikat dan Israel di Minab pada 28 Februari lalu. Pada serangan itu, tak hanya menewaskan guru, namun juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah dasar. Namun Amerika Serikat membantah tuduhan Iran atas serangan yang dilancarkan ke sekolahan menggunakan rudal, Tomahawk, hingga ratusan anak tewas. Sampai saat ini, kasus serangan yang diduga didalangi Amerika Serikat dan Israel tak ada kejelasan.